Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan akan hadiratnya. Saya percaya pagi hari ini kita semua akan dipuaskan oleh jamahannya. Amin. Mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan hanya Kau, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, kami sembah Engkau ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, hirala mata kandara morodo. Haleluya, kami memuji-Mu pagi ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Engkau yang layak, hanya Kau yang layak untuk disembah. Oh, haleluya, haleluya, Kau yang menjamah kami, memberi kekuatan yang baru bagi yang lemah. Takkan pernah dibiarkan kami sendiri, Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, mari jemaat angkat suaramu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang menyertai-Mu, takkan pernah meninggalkan dirimu. Oh, 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 oh. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hirala mata kandara morodo, hirala mata kandaramu. Biar kasih-Nya menjamah kita pagi ini, biar kasih-Nya memenuhi hati kita, sehingga hanya ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Tidak pernah ditinggalkan orang benar, tidak pernah ditinggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Tentu pagi hari dengan ucapan syukur, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu jemaat, katakan ini, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin,
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis, amin, di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Boleh gak sekali lagi katakan, telah kulihat, kami telah melihatnya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Thank you Lord. Tuhan, ini yang biar menjadi doa kami pagi ini. Mata kami boleh melihat kebaikan-Mu secara sempurna. Bukan hanya pada waktu kami ditolong, bukan hanya pada waktu kami mengalami mujizat, bukan hanya itu. Tapi bahkan di tengah-tengah persoalan yang belum selesai, di tengah-tengah pergumulan doa yang belum terjawab, Tuhan biar ajar kami untuk melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Sebab persoalan yang kami hadapi hari ini tidak akan pernah mengubah Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Tekanan apapun yang kami alami tidak pernah mengubah Engkau sebagai Allah yang kami cintai di hidup kami. Dan ajari kami untuk terus mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidup kami. Terima kasih buat pagi ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar biar kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah Anda. Ya, dimanapun Anda berada, di rumah Anda, ketika kita datang dengan sebuah kerinduan, kita datang dengan sebuah kesungguhan hati kita, Tuhan itu pasti menjamah kita. Amin, amin. Di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat sebuah jamahan yang lebih dahsyat lagi di hidup kita. Oh, saya percaya hidup Anda akan selalu dikuatkan. Hidup Anda akan selalu terima kekuatan yang baru. Sebab hadiratnya selalu baru dicurahkan buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kalau hari-hari ini Anda di dalam pergumulan doa, cepat masukkan permohonan Anda di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir acara renungkan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Amin. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-9. Ya, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan. Ya, judulnya perikopnya berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang
sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami pagi ini waktu kita membaca ini. Bagaimana Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Yesus tidak pernah alergi dengan orang berdosa. Ya, sekalipun juga dalam beberapa hal kita baca Yesus duduk makan dengan mereka. Tapi Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa mereka. Tujuannya apa? Supaya ini yang terjadi. Dikatakan di Alkitab bahwa Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, itu yang dicari Tuhan. Karena pagi hari ini mari kita belajar di teladan dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena itu pagi hari ini judul kurungan firman-Mu pagi ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Yesus memanggil orang berdosa. Ini adalah alasannya kenapa Tuhan datang. Dia datang untukmu dan untukku. Orang-orang yang seharusnya binasa oleh karena dosa kita. Oleh karena semua pelanggaran hidup kita, harusnya kita ini binasa. Tetapi karena kasih daripada Tuhan, Tuhan itu ingin setiap kita diselamatkan. Amin. Saudara dan saya adalah alasan untuk Yesus datang ke dunia ini. Saudara dan saya adalah alasan untuk Yesus naik ke kayu salib demi menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Wow, ini adalah kasih yang luar biasa. Kan itu biar pagi hari ini setiap orang yang mendengar perenungan firman ini, mari kita buka hati kita. Saudara, biar firman Allah berbicara menjamah hati kita, mengubah hati kita. Sehingga kedapatan kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk mari kita belajar 3 hal. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus memanggil orang berdosa. Yang pertama, coba lihat ayat ke-10, kita baca ayat 10. Ya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Yang pertama adalah Yesus tidak menolak orang berdosa untuk datang kepadanya. Makanya saudara, sikap ini yang harus kita sadari bahwa kadang kita ini berada dalam posisi merasa tidak layak. Iblis itu selalu membuat kita itu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita mungkin melihat diri kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Ya, penuh dengan kenajisan sehingga kita merasa bahwa aku ini gak layak di hadirat Tuhan. Padahal kalau Anda tahu bahwa Yesus tidak pernah menolakmu. Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus justru memanggil kita untuk mendekat. Untuk apa? Supaya kita ini disucikan, dipulihkan hidup kita, diubahkan hidup kita menjadi manusia baru. Karena itu hati-hati dengan sebuah hal yang iblis taruhkan di hati kita. Apa itu? Perasaan bersalah. Iblis itu suka mendakwa kehidupanmu dan kehidupanku siang dan malam, kata Alkitab. Supaya apa? Anda tidak merasa layak untuk di hadirat Tuhan. Apalagi ketika kita ini baru saja jatuh dalam dosa. Orang yang terikat di dalam dosa. Oh, perasaan ini mendominasi. Sehingga kita ini kalau datang kepada Tuhan seolah-olah kita ini najis, kotor. Kita tuh gak layak. Lalu kita memilih untuk semakin menjauh daripada Tuhan. Kalau Anda mendengar hal itu dalam hatimu, dalam telingamu, saudara, dengarkan saya baik-baik. Itu adalah tipuan daripada si jahat. Yesus tidak pernah menolakmu. Yesus tidak pernah membuangmu. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau seorang Bapa yang baik, ya ketika melihat anaknya main lumpur, anaknya penuh dengan lumpur, maka yang dibuang itu lumpurnya, bukan anaknya yang dibuang. Bukan, saudara. Tuhan Yesus itu bukan seperti manusia yang kadang kalau saya seperti itu ya, orang itu gampang untuk mengingat lumpurnya. Apa itu? Kepahitannya. Orangnya dibuang, dibenci, gak bisa kerja dan lain sebagainya. Lumpurnya disimpan, dibuat bahan pembicaraan, gosip, fitnah pada orang lain dan lain sebagainya. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan itu membuang dosanya. Tuhan itu membuang lumpurnya. Tapi anaknya dipeluknya kembali. Anda bisa bayangkan ketika seorang bapak, ya ketika cerita di Alkitab, anak sulung dan bungsu, ketika bungsu itu pergi meninggalkan rumah bapaknya.
Wah, itu sangat membuat hati Bapak itu menjadi pecah. Karena kalau ada hal yang bisa menyakiti, ya tanda kutip, menyakiti hati Tuhan itu apa sih? Kalau ada hal yang bisa menyakiti hati Tuhan itu apa? Ketika Tuhan tuh harus berpisah dengan saudara dan saya karena dosa kita. Dosa itu membuat kita terpisah daripada Tuhan dan itu menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau berpisah denganmu. Tuhan ingin selalu bersama denganmu. Makanya itulah alasan Tuhan melakukan sebuah langkah besar, apa itu, turun ke dunia ini. Dengan berkorban naik ke kayu salib cuma demi satu, hidupmu dan hidupku ini diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu adalah inisiatif Tuhan. Oh, tiap kali saya mengingat ini hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan thank you. Aku ini orang bobrok, aku ini orang berdosa. Harusnya aku ini binasa. Harusnya aku nih yang naik ke kayu salib. Harusnya aku yang dimakutai duri. Harusnya aku yang ditombak lambungku. Harusnya aku yang dipaku tangan kanan, tangan kiri, kaki. Harusnya aku yang dicambuk. Tetapi semua diambil alih oleh Tuhan. Demi keselamatan kita. Saudara, kita ini gak pernah ditolak oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu diajak Tuhan makan sehidangan dengan Tuhan. Oh, dia tidak pernah melihat kekuranganmu. Kita ini penuh banyak kekurangan. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah menolakmu. Karena Anda dan saya adalah alasannya. Dia mau mati di kayu salib. Amin, saudara. Karena itu biar pagi hari ini Anda harus menyadari satu ini. Bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Yesus bersamamu. Yesus selalu mau menerima keadaanmu. Karena itu bawalah perkaramu kepada Tuhan. Bawalah perkaramu kepada Tuhan untuk setiap apapun yang Anda alami. Bawalah, datang kepada Tuhan dengan hatimu yang hancur. Saya percaya detik ketika Anda datang kepada Tuhan, detik itu pula Tuhan akan datang memelukmu. Saya kadang-kadang dalam doa-doa pribadi. Ya, saya tahu saya bukan orang, saya adalah orang berdosa yang diselamatkan, diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya disucikan, dikuduskan kembali oleh Tuhan. Saya mengerti itu. Tapi tiap kali saya datang doa menghadap Tuhan, kadang belum nyanyi. Masih mikir lagu apa, mau nyanyi lagu apa. Tadi sementara mau persiapan saat teduh ini saya lagi nego dengan pemain keyboardnya, mikir lagu apa ya. Ya seperti itu kadang-kadang begitu. Saya lagi nyanyi lagu apa, tiba-tiba baru mikir. Tapi sudah duduk di lantai dengan gitar saya lagi main genjreng pelan-pelan untuk cari lagu apa ya pagi ini ya. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh gak tahan gitu. Tiba-tiba Tuhan kayak datang langsung peluk saya. Jadi tidak jarang kadang-kadang sementara duduk baru mau milih lagu apa, tiba-tiba saya sudah nangis habis. Dijamah oleh Tuhan. Tahu gak betapa kangennya Tuhan denganmu? Amin. Betapa rindunya Tuhan dengan Anda. Wah, waktu saya mengatakan ini hati saya hancur. Betapa kangennya Tuhan dengan hidupmu dan hidupku ini. Betapa rindunya Tuhan dengan kita. Tuhan tidak mau berpisah dengan kita. Sungguh dia tidak mau berpisah denganmu, dengan kita. Dia mau bersama dengan kita. Karena itu jangan ada perasaan, aduh aku gak layak dengan Tuhan. No. Memang kalau kita lihat banyak hal kita tuh gak layak. Sungguh kita gak layak. Tapi ingat Anda adalah dan saya adalah orang yang dilayakkan hari ini. Saudara dan saya adalah orang yang dilayakkan untuk masuk di hadirat Tuhan. Yesus, darahnya yang dicurahkan itu yang mengganti semuanya. Amin, amin. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang dengan kerinduan. Datang sebagai seorang anak kepada bapaknya. Saya melihat anak bungsu itu ketika dari jauh. Ketika anak bungsu itu menyadari keadaannya. Lalu anak bungsu itu balik pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya itu sudah menunggu setiap hari. Dia berharap anaknya akan pulang. Dan begitu melihat anaknya datang, bapak ini sudah gak peduli. Dia lari menyongsong anaknya dan dipeluknya anaknya. Anaknya mungkin merasa sungkan, aku ini bau kotorannya babi. Aku ini mungkin berapa hari gak mandi karena harus bekerja dan lain sebagainya. Aku ini kotor, aku ini bau. Anaknya mungkin bilang, "Pak gak usah dipeluk, Pak. Aku ini memang gak layak. Terima aku sebagai pegawaimu aja sudah cukup bagi aku. Sudah gak usah begini, Pak. Aduh, Pak." Tapi bapaknya gak peduli.
Anak ini kotor, anak ini belum mandi, anak ini bau. Bapaknya gak peduli. Karena apa? Kasihnya begitu besar. Dia peluk anaknya dengan hatinya. Dengan air matanya, air mata sukacita, dia peluk anaknya. Anaknya yang aduh pak, sungkan pak, jangan pak. Tapi dia gak peduli bapaknya ini. Dia peluk terus. Wow, ketika saya mulai membaca ini dan melihat itu. Saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Amin. Tuhan itu memang benar. Tuhan itu gak suka. Kalau Anda jatuh dalam dosa itu Tuhan murka. Dia gak suka Anda terjerat kepada dosa. Tapi satu pengertian ini. Tuhan itu murka. Tapi Tuhan itu tidak pernah bertahan di dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Halo amin. Halo amin. Justru dari sini kita mengerti bahwa aku adalah orang yang diterima oleh Tuhan. Aku tidak pernah ditolak. Aku mau datang kepada Tuhan dengan hatiku, dengan hidupku. Saya percaya Tuhan memelukmu sekarang ini juga. Amin. Halo amin. Jadi yang pertama poin 1, Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba ayat 12. Dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi apa? Orang yang sakit. Yang membutuhkan adalah bukan orang sehat, karena Yesus waktu itu disindir dan lain sebagainya oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu, karena banyak orang berdosa datang, pemungut cukai, orang-orang yang termasuk public enemy gitu loh ya, dimusuhi orang karena mungkin dianggap jahat dan lain sebagainya. Ya, justru orang-orang ini yang datang kepada Tuhan. Lalu Yesus mulai mungkin disindir oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ya, mereka bilang begini. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kenapa? Ini jadi pertanyaan, karena apa? Pada waktu itu, orang-orang yang disebut beragama, orang-orang yang disebut Farisi, seorang fasik, orang Farisi ini yang ahli di dalam Taurat Tuhan, hafal Taurat, kitab Tauratnya Musa dan lain sebagainya. Orang ini justru menjauhi orang berdosa. Orang ini justru menjauhi orang berdosa. Mereka kayak alergi begitu. Tapi Yesus tidak. Yesus melihat kesempatan untuk melihat bahwa orang-orang berdosa, pemungut cukai ini, untuk bisa mengalami kasih Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah saudara, satu yang Yesus lakukan. Saya bilang begini bukan berarti setelah ini kita bergaul dengan orang-orang yang berdosa lalu kita ikut dosa mereka. Bukan itu. Tapi bicara soal sebuah kerinduan untuk memberitakan Injil. Hidup Anda dan saya ini adalah surat terbuka daripada Tuhan. Di mana Tuhan yang meletakkan kasih-Nya dalam hidup kita ini. Untuk supaya kasih ini bisa dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya bicara soal berkat materi, bukan itu. Saya tidak bicara soal itu. Tapi bicara soal berita kebenaran. Yang keluar dari kehidupan Anda. Sehingga orang berdosa ini tahu bahwa ini kehidupan yang sesungguhnya. Dari kehidupanmu ini Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dari kehidupanmu ini Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk orang yang berdosa itu boleh mengenal kasih Kristus, kasih Tuhan melalui kita. Bukankah ini adalah sebuah panggilan ilahi buat hidup kita? Amin. Karena itu saudara, Yesus memberikan contoh dan teladan buat hidup kita. Dikatakan orang yang sakit membutuhkan tabib. Banyak orang sakit hari ini. Sakit apa? Bukan sakit penyakit saja, tapi sakit hati, sakit di jiwanya. Mereka yang penuh dengan kepahitan, mereka yang menolak kebenaran. Karena mereka lebih memilih untuk menyenangkan kedagingan mereka. Ada banyak orang sakit di sini. Ada banyak orang sakit yang membutuhkan kasih Tuhan. Membutuhkan tabib tanda kutip. Zaman kasih Tuhan buat hidup mereka. Saudara, Tuhan ingin memakai kita semua. Karena itu setiap kita yang mengerti ini. Yang pertama tadi Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Maka yang kedua, Anda pun juga hiduplah menjadi berkat buat orang lain. Kekristenan itu harus menjadi terang. Dimanapun Anda berada. Bukan jadi malah menjadi batu sandungan. Bukan. Kalau Anda berkata hari ini aku Kristen, aku pengikut Kristus, maka sungguh-sungguh ada sebuah panggilan
moral secara otomatis apa itu? Menjadi berkat. Menjadi berkat buat orang lain. Makanya Yesus berkata begini, pergilah jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Bicara soal apa? Menanamkan sebuah nilai kebenaran. Murid, menjadikan mereka murid, ajarlah mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Dalam jalan-jalan dan nilai-nilai prinsip kehidupan Tuhan. Makanya itu dibutuhkan hati yang dipenuhi dengan kasih. Untuk sungguh-sungguh kita ini boleh menjamah atau membangkitkan mereka. Kita ini boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban bagi mereka. Ada banyak orang yang hari ini antri ke dalam maut. Tetapi anak-anak Tuhan harus menjadi jawaban. Amin saudara. Halo amin. Karena itu ini yang harus kita sadari. Setiap kali dimanapun saya berada. Saya harus menjadi berkat. Kalau Anda adalah seorang yang bekerja di sebuah office kantor. Jadilah berkat di situ. Amin. Tutur kata Anda. Tindakan Anda, kejujuranmu, giatnya Anda bekerja, itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Dan saya percaya, kata Alkitab, dunia ini menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Karena dunia ini telah terselewengkan dengan banyak hal, dengan nilai yang salah, dengan prinsip-prinsip yang salah, sehingga mereka ini sedang masuk dalam sesuatu yang salah. Mereka ini butuh role model kehidupan yang benar. Dan itu ada di dalam anak-anak Tuhan. Karena dimanapun Anda berada, jadilah berkat. Anda sebagai seorang suami, jadilah berkat buat istri dan anak-anakmu. Ayo sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sebagai imam di dalam keluarga. Anda yang menuntun, Anda yang menentukan kehidupan rohani daripada anak-anakmu, istrimu. Anda akan datang dengan memberikan sebuah rasa aman kepada mereka. Seorang ayah haruslah rohani. Karena dia adalah perwakilan daripada kehadiran Tuhan di rumah. Kalau tidak, maka tercerai berelah rumah tangga mereka. Karena apa? Imamnya tidak ada. Bagi seorang wanita, seorang ibu juga, ayo jadilah berkat. Ya di Amsal pasal 31 Anda bisa baca satu pasal itu. Bagaimana seorang wanita yang bisa menjadi kekuatan bagi suaminya. Ya, bagaimana wanita yang bijak, bagaimana wanita yang punya kualitas sebagai istri yang baik. Nah ini harus sungguh-sungguh mengingatkan hidup kita. Ayo jangan jadi perongrong atau penodong. Jadilah penolong yang baik buat suami Anda. Perkataan kita tuh membangun. Anak-anak juga, ayo hormati orang tuamu. Jadilah anak-anak yang baik. Kehidupan saya tidak sedikit melihat justru gara-gara dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu memenangkan hati orang tuanya. Sehingga orang tua, papa mamanya sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Oleh karena melihat anak-anaknya. Oh saya bisa melihat kalau setiap orang menyadari Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Anda akan berhati-hati. Bagaimana Anda berbicara. Bagaimana Anda melakukan sebuah keputusan atau langkah dan sebagainya. Anda akan sungguh-sungguh dilihat. Anda akan berhati-hati. Karena disitulah sebenarnya Anda sedang berkata bahwa hidupku ini harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Hidup Anda dan saya harus jadi berkat buat orang lain. Karena banyak orang sakit yang membutuhkan tabib. Tanda kutip tabibnya siapa? Anda dan saya. Anda dan saya adalah seorang tabib. Tabib untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus sudah naik ke surga. Tapi Yesus ingin memakai gerejanya. Anda dan saya untuk menjadi berkat. Karena itu ambillah keputusan untuk selalu menjadi berkat. Amin. Kalau sesuatu yang tidak menjadi berkat, yang tidak memuliakan Tuhan, jangan dilakukan. Ayo kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk menjadi berkat orang lain. Minimal lingkungan terkecilku di dalam keluarga, aku akan menjadi berkat buat mereka. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Coba ayat ke-13 dikatakan begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa. Dikatakan yang ketiga adalah hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Compassion. Kenapa compassion ini penting? Saudara, compassion itu adalah satu hati atau sikap ilahi yang Tuhan letakkan kepada diri kita. Kalau Anda baca di seluruh Alkitab, mujizat Yesus
selalu dimulai dari ini. Apa? Compassion. Sebuah yang namanya belas kasihan. Maka maskulah hati Yesus. Alkitab sering berkata begitu. Maskulah hati Yesus. Oleh karena apa? Belas kasihan. Setelah itu Anda bisa baca Tuhan melakukan mujizat. Hati Tuhan itu dipenuhi dengan belas kasihan. Belas kasihan untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang tadi. Untuk memuridkan orang menjadi berkat buat orang lain. Nah, hati kita harus dipenuhi oleh itu. Sehingga dengan demikian Anda itu punya tujuan dimanapun Anda berada. Ya saudara, kalau Anda sebagai seorang ibu rumah tangga bekerja di kantor lah, di mana saja, itu adalah sebuah status di dalam pekerjaan Anda. Tetapi ingat, ada satu tujuan mulia. Apa itu? Memberitakan Injil. Dimulai dari sebuah belas kasihan. Nah, saudara, memberitakan Injil, memuridkan orang itu adalah sikap bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dari cara kita ketika Anda hidupmu menjadi berkat buat orang lain, itu adalah bukti bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Betul nggak saudara? Ingat ya, pesan terakhir Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28. Coba saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Ya, saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah pesan terakhir ketika Yesus mau naik ke surga. Pesan terakhir bahwa dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ada sebuah pesan, ada sebuah perintah daripada Tuhan untuk memuridkan orang lain. Atau dengan kata lain, Anda harus menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kehidupanmu Anda sedang memberikan sebuah contoh teladan buat hidup mereka. Ini pesan. Dan ketika Anda melakukan pesan ini atau tidak, itu sangat bergantung hari ini bagimu itu siapa Yesus. Betul gak saudara? Bagimu itu siapa Tuhan? Dulu ketika papa saya meninggal, ya, kami bersaudara 3, saya anak paling kecil. Ya, ketika papa saya meninggal, papa pesan sama mama saya, jagain Yudi ya. Itu pesan terakhir dari papa saya kepada mama saya. Jagain Yudi. Oke, akhirnya papa saya meninggal. Udah. Bagi mama saya, papa itu adalah satu pribadi yang dicintai. Jadi ketika pesan terakhirnya itu sungguh-sungguh didengar. Karena apa? Kasihnya, karena cintanya. Makanya Yudi ini anak yang paling kecil, ya, dijaganya. Sampai satu saat ketika saya ke Manado, pelayanan, diutus dari Surabaya ke Manado, mama saya ikut. Nah, teman saya tanya sama mama saya, tante, karena mama saya sudah berumur juga pada waktu itu, ya, ditanya oleh teman saya, tante ikut ya ke Manado? Oh iya dong, ya, waduh hati-hati ya tante. Iya, kalau saya nggak ikut, dia ngomongin, kalau saya nggak ikut, siapa yang jaga Yudi? Padahal saya sudah punya istri, punya anak 2, saudara, ya. Yang terjadi adalah bukan saya dijaga, saya yang jaga mama saya. Tapi mama saya dalam kondisi itu tetap ingat pesan papa saya, jagain Yudi. Sampai ikut ke Manado pelayan di sana 5 tahun, ya, ikut dengan saya. Dan beliau berkata untuk jagain saya, Yudi, dijagain oleh dia. Pesan itu diingat terus, karena pesan itu dari orang yang dicintai. Saya percaya kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, Anda akan mengingat pesan terakhirnya. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa murid. Karena itu bagimu siapa Yesus hari ini? Kalau Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang engkau cintai, yang engkau hargai, maka kau akan terus mengingat pesan ini. Jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Jadilah berkat buat orang lain. Nah, ini yang harus terjadi. Kalau Anda adalah orang yang ingin jadi berkat bagi orang lain, sudah tidak ada yang bisa atau tidak ada cara yang lain. Kalau Anda ingin melakukannya itu, apa itu? Compassion, belas kasihan. Dan belas kasihan akan jiwa-jiwa ini jauh lebih menarik perhatian Tuhan. Dari hatimu punya beban.
Ya, ketika melihat orang lain yang belum kenal Tuhan. Anda lewat kehidupanmu, lewat sharing life kehidupan Anda, lewat perkataanmu, lewat kehidupanmu, Anda menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain tahu bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan saudara. Amin, amin. Dan saya percaya Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita akan lihat apa yang Yesus lakukan. Ya, jadi pagi ini kita belajar 3 hal. Yesus memanggil orang berdosa. Arti yang pertama, Yesus tidak menolak orang berdosa. Yesus sungguh-sungguh menerimanya. Makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Yesus seolah-olah menjadi sahabat orang berdosa. Tujuan cuma satu, memenangkan itu mereka. Menangkan hati mereka. Dan betul, Matius si pemungut cukai tiba-tiba berubah menjadi salah seorang murid Kristus. Amin. Amin, saudara. Lalu berikutnya apa? Yang berikutnya adalah hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Tabibnya siapa? Anda dan saya hari ini. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Memberitakan kabar baik buat mereka. Sehingga mereka menemukan sebuah role model kehidupan di dalam Kristus. Hari ini para suami jadilah berkat buat istri dan anak-anakmu. Para istri jadilah berkat buat suami dan anak-anakmu. Anak-anak jadilah berkat buat orang tuamu. Saya percaya Tuhan itu menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Lalu yang ketiga ini, hanya hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Oh, izinkan Tuhan penuhi hatimu dengan belas kasihan. Karena itulah yang akan menggerakkanmu. Itu yang akan memampukanmu untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, amin. Siapa Yesus? Bagimu siapa Yesus? Kalau Yesus adalah satu pribadi yang begitu layak untuk disembah. Kau mencintainya, maka kau tidak akan pernah lupa pesan terakhir. Apa itu? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid Tuhan. Lewat kehidupanmu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Kalau Anda men-take care apa yang menjadi urusan kerajaan Allah, saya percaya. Kata Alkitab, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wow, ini janji Tuhan buat hidup kita. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Mari bawa kehidupan kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di sini. Amin. Oh, mari kita katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan. Mari katakan sama-sama, angkat tanganmu. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ada seorang wanita yang Anda hari ini hidup dalam sebuah trauma. Ada peristiwa mungkin 10 tahun yang lalu Anda pernah mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan bagimu. Dan Anda susah untuk melupakan itu. Sampai hari ini itu terus mengintimidasi hidupmu sehingga Anda gagal mengenal kasih Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan tuh mengasihimu. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Jangan biarkan hidupmu terintimidasi dengan masa lalumu. Dengan keadaanmu sehingga membuat Anda tidak lagi bisa berkembang di dalam Tuhan. Tiap kali Anda ingin maju dengan Tuhan selalu ingat peristiwa itu. Lalu Anda mulai kecewa lagi. Marah lagi. Lalu Anda mulai meninggalkan Tuhan.
Apalagi kalau Anda sedang berada dalam sebuah konflik dengan orang lain. Peristiwa itu begitu menancap di hatimu dan seolah sering dihubungkan dengan itu. Lalu Anda kecewa dengan Tuhan. Dengar saya baik-baik. Pagi ini waktunya Anda berhenti dari semua tekanan, semua peristiwa masa lalu. Karena Yesus mengasihimu. Yesus ingin memulihkan keadaanmu. Yesus ingin menyembuhkan hatimu. Karena Tuhan ingin memakai hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Sekarang ini juga saya mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk seorang wanita ini. Tuhan, Kau yang menjamah hatinya pagi ini. Kau yang menjamah hatinya dan memulihkan keadaannya. Aku berkata di dalam nama Yesus. Segala bentuk trauma, segala bentuk ikatan dari kuasa kegelapan yang berusaha untuk terus merebut damai sejahteranya. Pagi ini aku berkata dalam nama Yesus, iblis lepaskan tanganmu dari wanita ini. Dalam nama Yesus, aku minta sekarang damai sejahtera. Aku minta sekarang sukacita di dalam Tuhan. Aku minta kekuatan hidupnya diperbaharui. Oleh karena Engkau Allah yang mengasihi hidupnya. Kau tidak pernah meninggalkannya Tuhan. Berdoa sekarang peluk hidupnya, ganti dengan sebuah keberanian untuk datang kepada Tuhan dan pakailah wanita ini untuk sungguh-sungguh menyenangkan. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru ini. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada seorang bapak yang kecewa dengan anaknya karena bapak merasa anakmu tidak memenuhi ekspektasimu. Anda kecewa karena Anda punya cita-cita, tapi ini nggak terbukti sekarang. Karena anakmu justru mengambil jalan yang lain dan Anda kecewa, Anda terpuruk. Seolah-olah impianmu tidak terwujud. Bapak dengar saya baik-baik. Tuhan punya rencana buat anak ini. Apa yang diambil oleh anak ini itu dari Tuhan. Karena belajarlah untuk melepaskannya. Belajarlah untuk mulai tidak hanya ingin keinginanmu sendiri. Tapi izinkan Tuhan itu bergerak. Izinkan Tuhan itu meletakkan rencananya buat anak ini. Karena anak ini akan dipakai oleh Tuhan. Biar hatimu menjadi lega, ikhlas. Lalu hatimu ini mulai mendukungnya. Saya percaya Tuhan sedang bekerja pagi ini di hatimu. Kau berkata Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Yes, biar kehendak Tuhan yang jadi. Let it go, lepaskan. Izinkan Tuhan berkarya melalui anakmu. Sekarang terimalah damai sejahtera itu. Terimalah kekuatan yang baru. Ucapan syukur itu naik. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan tinggal dalam sebuah keputusasaan. Sebab Tuhan sedang merendah satu karya yang besar buat anakmu itu. Sekarang terimalah kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus. Terima. Haleluya, haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang telah masuk. Ya, apapun yang telah masuk, saya tidak bisa mendoakan satu persatu, tetapi saya dengan iman pagi ini akan berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita sampai hari ini. Amin. Mujizat Tuhan sedang terjadi sekarang ini, pagi ini. Sekarang aku berdoa untuk semua permohonan-permohonan doa yang sudah dimasukkan di live chat yang ada. Aku berdoa sekarang untuk orang-orang yang sakit, apapun penyakitnya. Aku sekali berkata kepadamu iblis, lepaskan tanganmu, sakit penyakit keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi penciptaan organ-organ baru di dalam tubuh orang ini. Orang yang sakit pada bagian telinga, bagian mata, bagian usus, lambung, paru-paru, jantung, ginjal, pada tulang kaki, panggul, di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan ini. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan pulihkan. Sehingga mereka dapat pekerjaan yang baru. Mereka yang mengalami kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan dengan berkat Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam keuangan hari-hari, Tuhan Kau yang pulihkan. Aku berdoa berkati orang-orang ini. Orang yang terlibat dalam hutang, aku berdoa supaya mereka mengalami penerobosan secara finansial. Hutang mereka bisa dibayar dengan cara Tuhan terlunasi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang hari-hari ini merindukan anak. Ya, belum hamil-hamil, sudah sekian lama menikah tapi belum punya anak. Aku berdoa dengan saya baik-baik.
tahun ini Anda akan hamil. Dan tahun depan akan lahir anak itu. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus. Saya mau berkata dulu, selamat buat kelahiran anak Anda tahun depan. Tuhan memberkatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya juga berdoa untuk semua keluarga yang hari-hari dalam persoalan komunikasi. Oh, aku berdoa terjadi komunikasi yang baik. Aku tolak segala bentuk perceraian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga keluarga demi keluarga dipulihkan mengalami pemulihan. Oh, thank you Lord. Mari semua angkat tanganmu sekarang. Angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini. Oh, telah kulihat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari semua angkat tangannya, kita terima doa berkat pengembalaan. Terimalah berkat daripada Tuhan atas kehidupan Anda semua. Biar hari ini sungguh-sungguh kita belajar tentang hati Tuhan. Yesus yang mengasihimu. Yesus tidak pernah menolak. Bahkan orang-orang yang berdosa sekalipun. Tuhan menjadi sahabat bagi orang berdosa. Tujuannya satu ini. Supaya orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Hidup mereka dimenangkan bagi Tuhan. Dan hidup mereka boleh berjalan kepada tujuan ilahi. Karena itu terimalah berkat Allah dalam kehidupan saudara. Yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus yang mengasihimu. Itu terus berada dalam hidupmu dalam kesetiaan. Dan hari ini sepanjang hari hidupmu mengalami kemenangan oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama.